Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan polemik batas usia rekrutmen tenaga kerja. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Baru-baru ini, seorang warga asal Bekasi, Leonardo Olevins Hamunangan, mengajukan gugatan uji material pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap pasal 28D ayat 2 UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam gugatan dengan nomor perkara 35 garing PUU strip 22 garing 2024 tersebut, ia menyatakan bahwa pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan memicu pemberi kerja membuat syarat diskriminatif seperti usia hingga pengalaman di lowongan pekerjaan. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja, dapat diartikan bahwa perusahaan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk merekrut karyawan. Hal ini menyebabkan perusahaan seringkali menetapkan persyaratan pekerjaan seperti pengalaman kerja minimal 2 tahun, kemudian ada syarat usia pekerjaan, usia melamar, dan ada batas usia pelamar. Hal-hal seperti itulah yang menimbulkan suatu konflik internal bagi para calon pelamar karena terbentur masalah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam video ini akan dibahas beberapa poin, yaitu yang pertama adalah konsep hak atas perlakuan yang adil dalam pekerjaan, kemudian yang kedua adalah perbandingan persyaratan usia kerja di negara lain, kemudian yang ketiga adalah usia produktif dan usia yang diperbolehkan bekerja menurut undang-undang, kemudian yang keempat adalah poin-poin permohonan uji material nomor 35 garing PUU strip 22 garing 2024, dan yang kelima adalah kesimpulan. Simak video ini sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO nomor 111 tahun 1958 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan menjadi Undang-Undang nomor 21 tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention number 111 concerning discrimination in respect of employment and occupation, atau Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Konvensi ini menegaskan kewajiban bagi negara anggota ILO untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan, atau asal-usul keturunan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam proses rekrutmen sehingga pelaksanaan hubungan kerja. Adapun pasal 28D ayat 2 UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal ini menjadi tonggak penting yang mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi dalam dunia kerja. Hak-hak tersebut tidak hanya berlaku untuk segelintir orang, tetapi untuk semua individu tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil dan layak dalam setiap aspek hubungan kerja, mulai dari proses rekrutmen hingga kondisi kerja sehari-hari. Meskipun demikian, pemerintah dan pemberi kerja masih seringkali mengumumkan lowongan pekerjaan yang mencantumkan batasan usia dalam persyaratan. Sebagai contoh, akun Instagram resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker itu menampilkan beberapa lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan dengan mencantumkan kualifikasi syarat usia maksimal. Sebagai perbandingan, di Australia terdapat The Discrimination Act 2004 atau disingkat ADA yang melarang diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan usia. Undang-undang ini melindungi baik pekerja muda maupun yang lebih tua. The Discrimination Act 2004 melarang diskriminasi berdasarkan usia perekrutan, proses seleksi, keputusan terkait dengan pelatihan, transfer, dan promosi, serta dalam kondisi dan terminasi kerja. Contoh diskriminasi berdasarkan usia bisa mencakup tidak merekrut seseorang karena dianggap tidak sesuai dengan karyawan lain karena usianya, atau mengumumkan lowongan untuk bergabung dengan tim muda dan dinamis dengan batasan usia tertentu. Semua jenis pekerjaan dan hubungan kerja termasuk dalam cakupan ADA, termasuk pegawai pemerintah, karyawan swasta, pekerja kontrak, agen perekrutan, dan pekerjaan melalui
agen perekrutan dan agen kerja. Jadi pada intinya berdasarkan IDA tadi, maka dilarang untuk mengadakan perekrutan yang sifatnya mendiskriminasi dari segi usia. Usia produktif menunjukkan kemampuan seseorang untuk bekerja dan berkontribusi dalam menciptakan sesuatu yang bernilai. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, usia produktif di Indonesia biasanya berada dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun. Dalam konteks perekrutan tenaga kerja di Indonesia, pengaturan usia sebenarnya ditetapkan untuk menentukan batas usia minimum atau minimal yang diizinkan untuk bekerja berdasarkan hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi anak di bawah umur. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas melarang pengusaha atau pemberi kerja untuk mempekerjakan anak-anak. Anak-anak menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, terdapat pengecualian yang diatur dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan pengusaha untuk mempekerjakan anak-anak yang berusia antara 13 hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan serta kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Pengusaha yang ingin mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan ringan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain izin tertulis dari orang tua atau wali, kemudian ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, kemudian yang ketiga ada waktu kerja maksimum 3 jam, dan yang keempat dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Kemudian yang kelima, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam, adanya hubungan kerja yang jelas. Dan yang ketujuh, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, pengusaha dapat mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan ringan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan mereka. Artinya, sebetulnya pembatasan usia kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan itu semata dimaksudkan untuk mengatur usia minimal atau minimum seseorang bisa dipekerjakan, bukan mengatur usia maksimum atau maksimal seseorang bisa dipekerjakan. Dalam gugatannya, Leonardo Olivins Hamonangan menyatakan adanya potensi kerugian konstitusional yang mungkin timbul di masa mendatang, bahwa pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia menetapkan persyaratan pekerjaan yang menjadi hambatan bagi dirinya untuk memperoleh pekerjaan, seperti pengalaman kerja minimal, batasan usia, dan persyaratan lain yang menghambat kemampuannya untuk melamar pekerjaan. Pemohon menegaskan bahwa pemberi kerja seharusnya memberikan kesempatan yang adil kepada semua pencari kerja yang memenuhi syarat yang ditetapkan dan dilarang memuat persyaratan yang mendiskriminasi seperti usia pelamar, latar belakang, pengalaman bekerja, jenis kelamin, agama, ras, atau orientasi seksual. Selain itu, pemberi kerja diharapkan melakukan proses seleksi yang transparan dan objektif dalam memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia. Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sepanjang tidak dimaknai, pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja diharapkan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua pencari kerja yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Dilarang memuat persyaratan yang mendiskriminasi usia pelamar, latar belakang, pengalaman bekerja, jenis kelamin, agama, ras, dan orientasi seksual. Pemberi kerja juga diharuskan untuk melakukan proses seleksi yang transparan dan objektif dalam memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan dan dilarang memuat persyaratan batasan usia, pengalaman kerja, agama, atau persyaratan lainnya yang menghambat tenaga kerja untuk mengikuti seleksi lamaran pekerjaan. Dalam kasus gugatan uji material terhadap pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, Leonardo Olivins Hamonangan memperjuangkan hak atas perlakuan yang adil dalam pekerjaan, menyoroti adanya diskriminasi terutama dalam hal usia dan pengalaman kerja dalam lowongan pekerjaan di Indonesia. Dengan mengacu pada konvensi ILO dan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam UUD 1945, Hamonangan menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang adil kepada semua pencari kerja tanpa memandang batasan usia, latar belakang, atau jenis kelamin. Gugatan tersebut juga menuntut agar pemberi kerja menjalankan proses seleksi yang transparan dan objektif serta melarang persyaratan yang dapat memicu diskriminasi. Dengan demikian, upaya ini menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dan penegakan prinsip-prinsip kesetaraan dalam dunia kerja di Indonesia. Well, gimana pendapat kalian? Apakah gugatan untuk menghapus syarat usia kerja maksimal patut untuk didukung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!